Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Anang Riswanto, Delila Rizky Azizah, dan Prima Desta Ayu Lestari. Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi penyajian data, ukuran pemusatan data tunggal, dan ukuran penyebaran data tunggal. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, penyajian data. Tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel numerik atau angka dan tabel tally atau turus. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Yang ketiga, tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Contoh soal. Berikut merupakan data tinggi siswa dalam sentimeter kelas 4 SD Gemar Belajar. Sajikanlah data-data tersebut dalam bentuk tabel. Penyelesaian. Langkah yang pertama. Angka 125 muncul 3 kali. Artinya, banyak siswa yang tingginya 125 cm ada 3 anak. Angka 130 muncul 4 kali. Artinya, banyak siswa yang tingginya 130 cm ada 4 anak. Angka 135 muncul 2 kali. Artinya, banyak siswa yang tingginya 135 cm ada 2 anak. Angka 140 muncul 6 kali, artinya banyak siswa yang tingginya 140 cm ada 6 anak. Angka 145 muncul 5 kali, artinya banyak siswa yang tingginya 145 ada 5 anak. Langkah yang kedua, data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Tabelnya seperti yang ada di gambar. Yang kedua, diagram. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Data dalam tabel tersebut dapat ditunjukkan dengan angka skala, presentase, maupun derajat. Yang pertama, diagram batang adalah representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang dapat digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Grafik batang juga sering disebut dengan kolom grafik. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ubah data dalam bentuk tabel. Buatlah garis tegak lurus, garis mendatar menyatakan jenis data, dan garis tegak menyatakan banyak data. Buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang sesuai data. Contoh soal. Perhatikan data penjualan sepeda motor di PT Gemar Berbagi dalam 6 bulan terakhir. Bulan Januari terjual 35 unit, Februari 40 unit, Maret 45 unit, April 50 unit, Mei 40 unit, dan Juni 55 unit. Penyelesaian. Sumbu mendatar menyatakan bulan penjualan dan sumbu tegak menyatakan jumlah penjualan. Berikut adalah bentuk diagram batang dari contoh soal tersebut. Diagram garis. Diagram garis adalah representasi grafis dari data menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Diagram garis dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu diagram garis tunggal untuk satu kelompok data dan diagram garis majemuk untuk lebih dari satu kelompok data. Adapun contohnya seperti di bawah ini. Terdapat tabel yang berisikan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS tahun 2000 sampai 2015. Kemudian dari data yang ada di tabel dipindahkan ke diagram garis. Untuk garis yang horizontal untuk tahun dan garis vertikal untuk kurs rupiah. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis sehingga membentuk seperti contoh pada gambar tersebut. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah representasi grafis dari data menggunakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran dengan sudut pusat juring menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi jumlah seluruh data dan dilakukan dengan 360 derajat. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Jika dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Jika dinyatakan dalam sudut, maka satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Diagram lingkaran dinyatakan dalam bentuk sudut. Untuk diagram lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk sudut, contohnya seperti pada gambar tersebut, yang semuanya jika dijumlahkan hasilnya akan menjadi 360 derajat. Kemudian, diagram lingkaran dinyatakan dalam bentuk persen. Contohnya seperti pada gambar. Semuanya yang ada di gambar tersebut jika dijumlahkan nanti hasilnya akan menjadi 100%. Contoh soal. Buatlah diagram lingkaran untuk data berikut ini. Jenis pekerjaan PNS banyak 60, pegawai swasta 50, TNI Polri 45, BUMN 25, petani 20. Jumlahnya 200. Cara menghitung persen yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jika menggunakan persen, maka frekuensi dibagi jumlah dikali 100%. Jika menggunakan sudut, maka frekuensi dibagi jumlah dikali 360%. Maka hasilnya akan seperti yang tertera pada tabel di bawahnya tersebut. Kemudian dari data-data yang ada di tabel, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut ini. Materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data tunggal yang terdiri dari mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean. Mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyak data yang diolah. Yang pertama yaitu ada rumus mean data tunggal, yaitu X bar sigma XI per N nilai rata-rata sama dengan jumlah dari nilai data ke I dibagi banyaknya data. Contoh soal dan pembahasannya, hitung mean dari data berikut ini, 2, 3, 3, 4. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3,
X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4. N-nya adalah 4. Ditanya X bar atau meannya. Penyelesaiannya adalah menggunakan rumus dengan memasukkan nilai N 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka nilai mean dari data di atas adalah 3. Rumus mean data tunggal berkelompok, yaitu X bar sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Atau nilai rata-rata rumusnya nilai data ke I dikali frekuensi kelompok data ke I dibagi sigma frekuensi data ke I. Contoh soalnya yaitu hitung mean dari data kelompok berikut ini. Berikut merupakan tabel tinggi badan kelas 6 SDN Suka Bersama. Tinggi badan 156 sampai 160, XI-nya 158, FI-nya 5, kemudian XI dikali FI yaitu 790. Tinggi badan 161 sampai 165, XI-nya 163, FI-nya 10, kemudian dikalikan menjadi 1630. Tinggi badan 166 sampai 170, XI-nya 168, FI-nya 5, lalu dikalikan menjadi 840. Tinggi badan 173 sampai 175, XI-nya 173, FI 10, lalu dikalikan menjadi 1730. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama menentukan sigma FI atau N atau jumlah data, yaitu 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10 sama dengan 30. Langkah kedua menentukan sigma FI dikali XI, yaitu menambahkan 790 ditambah 1630 ditambah 840 tambah 1730, hasilnya 4990. Langkah ketiga memasukkan ke dalam rumus menjadi 4990 dibagi 30, hasilnya 166,33. Maka mean dari data kelompok di atas adalah 166,33. Next. Yang kedua ada median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi dari dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka terdapat dua solusi untuk menentukan median tersebut. Rumus jika N genap yaitu XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Apabila N ganjil yaitu N XN per 2 ditambah 1. Next. Contoh soalnya, apabila nilainya ganjil, hitung median dari data 91375. Langkah pertama, urutkan data terkecil hingga terbesar menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Langkah kedua, memasukkan ke dalam rumus menjadi X 5 tambah 1 dibagi 2, hasilnya X 6 per 3, yaitu X3. Maka median pada data di atas terletak pada X3 yaitu 5. Apabila soal dengan nilai genap, hitung median dari data berikut ini, 4, 8, 6, 2. Langkah yang pertama mengurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 2, 3, 6, 8. Langkah kedua memasukkan ke dalam rumus, yaitu menjadi
1/2 X 4/2 plus X 4/2 plus 1, 1/2 X2 plus 1 X3. Maka menjadi 1/2 4 tambah 6 hasilnya 5. Maka median dari data di atas adalah 5. Yang ketiga ada modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Contoh soalnya, carilah nilai modus dari data berikut ini. 2, 5, 5, 5, 7, 7, 6. Langkahnya yaitu mengurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar menjadi 2, 5, 5, 5, 6, 7, 7. Maka kita menemukan modusnya yaitu 5. Contoh soal yang selanjutnya yaitu dari data berikut ini. Agar lebih mudah kita dapat membuat dalam bentuk tabel turus, yaitu menjadi nilai 102 frekuensinya 5, nilai 104 frekuensinya 7, nilai 105 frekuensinya 9, nilai 106 frekuensinya 11, nilai 108 frekuensinya 3. Lihat dari frekuensi yang paling tinggi adalah 11. Jadi modus dari data tersebut adalah 106. Materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jangkauan disimbolkan dengan J, yang rumusnya yaitu X maksimum dikurang dengan X minimum. X maksimum itu adalah nilai data terbesar, dan X minimum adalah nilai data terkecil. Contoh soal. Diketahui data 7586787958868, tentukan nilai jangkauan dari data tersebut. Pembahasannya, kita akan mencari X maksimum dan X minimum terlebih dahulu. Untuk mencari X maksimum, maka kita harus menentukan nilai data terbesar dari data di atas, yaitu adalah 9. Kemudian mencari X minimum. X minimumnya adalah 5. Jadi, X maksimum dikurang X minimum adalah 9 dikurang 5, sama dengan 4. Yang kedua ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Di sini ada gambar yang menunjukkan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 biasa disebut juga dengan kuartil bawah. Kuartil 2 biasa disebut juga dengan kuartil tengah, dan kuartil 3 biasa disebut dengan kuartil atas. Untuk data tunggal, letak kuartil dapat ditentukan dengan rumus letak QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dikurang 4. QI artinya kuartil ke I atau I-nya 1, 2, atau 3. N adalah banyak data. Contoh soal kuartil. Tentukan nilai kuartil dari data berikut. 6, 5, 8, 3, 2, 6, 9. Pembahasannya, langkah awal kita harus menghitung banyak data terlebih dahulu. Banyak data disimbolkan dengan N. Setelah dihitung, ternyata banyak data adalah 7. Langkah kedua yaitu mengurutkan data. Data diurutkan dari data terkecil hingga terbesar, yaitu 2, 3, 5, 6, 6, 8, 9. Lalu kemudian untuk mencari nilai kuartil, kita menggunakan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi dengan 4. Untuk mencari kuartil 1 yaitu
X1 atau data ke-1 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4, yaitu X8 dibagi 4 menjadi X2. Kemudian kita lihat dari data yang telah diurutkan, data kedua angka berapa, dan ternyata data kedua itu angka 3. Lalu kemudian mencari kuartil kedua, X2 atau data kedua dikali 7 ditambah 1 dibagi 4, yaitu X4. X4 atau data keempat adalah 6. Kemudian kuartil 3. Untuk mencari kuartil 3, X3 atau data ketiga dikali 7 ditambah 1 dibagi 4, yaitu X6. Data ke-6 adalah 8. Yang ketiga, interpolasi linear. Interpolasi linear digunakan jika nilai yang diperoleh dari rumus ini adalah bukan bilangan asli, melainkan bilangan desimal. Rumusnya, QI sama dengan XN ditambah D dikali XN ditambah 1 dikurang XN. D adalah nilai desimal. Contoh soal yang menggunakan interpolasi linear. Tentukan nilai kuartil bawah data berikut. 7, 6, 5, 7, 4, 9, 8, 5. Pembahasannya, N atau banyaknya data adalah 8. Kemudian mengurutkan data. 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Lalu kemudian menggunakan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Kemudian Q1 sama dengan X1 atau data ke-1, 8 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 8 ditambah 1 adalah X9, dibagi 4 menjadi X2,25. Nah, ini kan datanya berupa bilangan desimal, maka dari itu kita menggunakan interpolasi linear, yaitu dengan menggunakan rumus QI sama dengan XN ditambah D dikali XN ditambah 1 dikurang XN, yaitu memasukkannya. Q1 sama dengan XN itu diambil dari angka di depan koma, yaitu angka 2. Jadi X2 ditambah D, D-nya desimalnya, yaitu 0,25. Dikali XN, X2 ditambah 1 dikurang X2. Sama dengan X2 ditambah 0,25, X2 ditambah 1 adalah X3, jadi dikali X3 dikurang X2. Lalu kemudian sama dengan 5. 5 didapat dari X2 dengan melihat data urut kedua dari data yang telah diurutkan, yaitu angka 5. Jadi dimasukkan angka 5 ditambah 0,25, kemudian X3 dilihat dari datanya, X3 atau data ketiga adalah angka 5. Begitu juga dengan X2, jadi 5 dikurang 5. Sama dengan 5 ditambah 0,25, 5 dikurang 5 adalah 0, jadi 0,25 dikali 0. Sama dengan 5 ditambah 0,25 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Yang keempat ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya. Simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR, yaitu rumusnya nilai mutlak dari XI dikurang X bar dibagi N. XI adalah nilai KI. X bar adalah rata-rata dan N adalah banyaknya data. Contoh soal simpangan rata-rata. Diketahui data 7586787955868. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Untuk menjawabnya, kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu, yaitu X dari semua data di atas dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah 12. Setelah dijumlahkan, memuat hasil 84 dibagi 12, sama dengan 7. Kemudian SR-nya
7 dikurang 7 itu diambil dari data pertama, itu 7 dikurang dengan rata-rata 7. Ditambah data kedua 5 dikurang rata-rata 7. Begitu seterusnya, kemudian dibagi 12. Sehingga memuat hasil 7 dikurang 7 itu 0. 5 dikurang 7 negatif 2. Kemudian dimutlakan menjadi 2. 8 dikurang 7, 1. Dan begitulah seterusnya dibagi dengan 12. Sehingga memuat hasil 12 dibagi 12. Jadi SR-nya adalah 1. Yang kelima, variasi data tunggal. Ragam atau varians adalah perbandingan antara jumlah kuadrat simpangan-simpangan dengan banyaknya data. Ragam varians disimbolkan dengan S kuadrat, yaitu rumusnya XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Contoh soal ragam deviasi. Masih menggunakan soal yang tadi, namun diminta untuk menentukan nilai ragam dari data tersebut. Pembahasannya, kita harus mencari rata-rata. Rata-ratanya tadi sudah dihitung dan memuat hasil 7. Kemudian, menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya dengan mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Sigma XI dikurang X bar kuadrat, yaitu data pertama 7 dikurang rata-rata 7 dikuadratkan, ditambah data kedua 5 dikurang 7 dikuadratkan, ditambah hingga seterusnya. Kemudian dibagi dengan 12. Simpangan setiap nilai data dikuadratkan lalu dibagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkanlah disebut ragam. Kemudian S kuadrat sigma XI dikurang X kuadrat dibagi N, yaitu memuat hasil 7 dikurang 7, 0 dikuadratkan 0, ditambah 5 dikurang 7, negatif 2 dikuadratkan menjadi 4, dan begitulah seterusnya dibagi dengan 12. Sehingga memuat hasil 18 per 12 yaitu 1,5. Yang keenam, standar deviasi atau simpangan baku data tunggal. Simpangan baku adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Simpangan baku disimbolkan dengan S. Contoh soal simpangan baku masih menggunakan soal yang sama seperti tadi, namun diminta untuk mencari simpangan baku. Pembahasan. Menentukan rata-rata dari data tersebut, yaitu rata-ratanya adalah 7. Kemudian menentukan ragam varians atau S kuadrat. S kuadratnya telah ditemukan tadi, yaitu 18 per 12. Untuk mencari simpangan baku, nilai varians harus diakar kuadratkan, yaitu S sama dengan akar kuadrat 18 per 12 sama dengan akar kuadrat 18 per 12, kemudian dicari akar dari masing-masingnya. Akar dari 18 yaitu 3 akar 2, akar dari 12 yaitu 2 akar 3. Kemudian dirasionalkan dengan mengalihkan sekawan, yaitu dikali akar 3 per akar 3, sehingga memuat hasil 3 akar 2 dikali akar 3, yaitu 3 akar 6. 2 akar 3 dikali akar 3, yaitu 2 kali 3. Jadi hasilnya 1 per 2 akar 6. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.